Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul iman, a'azakumullah, kita melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari-nya. Kita masuk ke bab as-salam minal Islam, bab mengucapkan salam termasuk Islam. Mengapa? Karena sudah pernah kita bahas bahwa Islam itu identik dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan tentang makna Islam, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya, beliau menafsirkan Islam dengan rukun Islam. Dan kalau kita perhatikan rukun Islam itu bersifat lahiriah. Sedangkan rukun iman bersifat sesuatu yang sifatnya batin, ya, amalan-amalan hati. Maka mengucapkan salam adalah perbuatan yang bersifat lahiriah. Maka beliau berkata bab salam, mengucapkan salam itu termasuk dari Islam. Namun ia adalah merupakan cabang-cabang keimanan. Karena sudah disebutkan juga hadis bahwa iman itu 70 atau 60 lebih cabang. Dan termasuk diantaranya mengucapkan salam. Berkata Ammar, waqala Ammar, yaitu Ammar bin Yasir, thalathun man jama'ahunna jama'al iman. Ada 3 perkara, siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, ia akan mengumpulkan keimanan. Yang pertama, al-insafu min nafsik, yaitu bersikap insaf, bersikap adil terhadap dirimu. Wa badlus salami lil alim. Yang kedua yaitu mengucapkan salam untuk orang alim. Wal infaqu minal iqtar, dan berinfak di saat sulit, ya, di saat kita susah keuangan, kemudian kita berinfak, itu Masya Allah, ya, menunjukkan kepada kekuatan iman yang luar biasa. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Ammar bin Yasir tanpa sanad. Ini disebut, ya, di dalam kaidah ilmu hadis dengan istilah mu'allaq. Mu'allaq itu artinya, ya, yang awal sanadnya dihilangkan 1 atau 2 atau lebih dari perawi secara beruntun. Dan hadis mu'allaq pada asalnya adalah hadis yang dhaif, terkecuali apabila hadis tersebut ada pada Sahih Bukhari. Di mana hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari itu ada 2 macam. Ada yang diriwayatkan dengan sigat tamrid, yaitu bisigatul jazm, yaitu dengan kata kerja aktif, dengan mengatakan qala, telah berkata, dzakara, telah mengatakan, menyebutkan. Sementara yang kedua yaitu yang disebutkan dengan bisigatul tamrid, dengan kata kerja pasif, seperti qila, dikatakan, dzukira, disebutkan. Adapun yang dengan kata kerja aktif, yaitu sigatul jazm, maka ini sahih sampai kepada yang disebutkan padanya. Misalnya waqala Ammar, berkata Ammar, artinya sahih sampai Ammar. Iya. Kalau dikatakan berkata Ibnu Syihab, artinya sahih sampai Ibnu Syihab. Kemudian setelah itu melihat sanad setelahnya. Adapun dengan sigat tamrid, maka yang seperti ini ya tidak bisa dipastikan kesahihannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada pula yang dhaif. Namun ya apabila itu dhaif, terkadang Imam Al-Bukhari rahimahullah mengingatkannya. Ya. Seperti disebutkan bahwa Imam Bukhari berkata wa dzukira an Abi Hurairah wa ruwiya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah di sini dengan kerja-kerja pasif, ya, tamrid. La yutatawu al-imam fi makanihi wa huwa dhaif. Imam tidak boleh, ya, salat tatawu di tempatnya. Lalu beliau berkata, dan ini adalah lemah. Di sini Imam Bukhari berkata Ammar tanpa menyebutkan sanad. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mempunyai kitab Taghliqut Ta'liq, di mana kitab ini menyebutkan seluruh riwayat-riwayat yang mu'allaq di dalam Sahih Bukhari. Dan beliau menyebutkan sanad-sanadnya secara bersambung. Beliau berkata, wa atharuhu hadza akhrajahu Ahmad ibn Hanbal fi Kitabil Iman min tariq Sufyan ats-Tsauri.
Ya, Imam Ahmad meriwayatkan asar Ammar ini dengan sanad yang bersambung, yaitu dari jalan Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dalam musnadnya dari jalan Syu'bah dan Zuhair bin Muawiyah. Semuanya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah dan Zuhair, meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Silah bin Zufar, dari Ammar bin Yasir. Dan lafaz Syu'bah dengan lafaz thalathun man kunna fihi faqad istakmalal iman. Siapa yang ada 3 perkara pada dirinya, maka ia telah sempurna keimanannya. Demikian pula diriwayatkan kepada kami dalam Jami' Ma'mar dari Abu Ishaq. Demikian pula Abdul Razzaq menceritakannya dalam musannafnya dari Ma'mar. Namun Abdul Razzaq menceritakan hadis ini di akhir hayatnya, secara marfu kepada Nabi SAW. Akan tetapi Abdul Razzaq ini di akhir hayatnya berubah hafalannya. Makanya Abu Zur'ah mengatakan itu kesalahan Abdul Razzaq. Yang benar ini adalah ucapan Ammar bin Yasir, bukan dari sabda Nabi SAW. Akan tetapi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, illa anna mithlahu la yuqal bir-ra'yi fa huwa fi hukmil marfu'. Namun yang seperti ini tidak mungkin berasal dari ra'yu, sehingga ini bisa dihukumi dengan hukum marfu. Artinya walaupun ini ucapan Ammar, tapi ucapan seperti ini tidak mungkin berasal dari ra'yunya Ammar. Maka yang seperti ini, perkataan-perkataan sahabat yang tidak mungkin itu berasal dari ra'yu, bukan pula tidak berasal dari ijtihad, maka biasanya para ulama mengatakan itu dihukumi marfu. Dan telah diriwayatkan kepada kami juga secara marfu dari jalan lain dari Ammar, dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan dalam sanadnya ada kelemahan. Namun ia mempunyai syawahid yang lain juga yang menguatkannya. Telah aku jelaskan dalam kitab beliau, yaitu Taghliq At-Ta'liq. Seakan Al-Hafidh Ibnu Hajar condong kepada pendapat bahwa riwayat yang marfu pun juga sahih. Kenapa? Pertama, bahwa riwayat yang marfu walaupun itu dhaif tapi mempunyai penguat-penguat. Yang kedua, bahwa ini tidak mungkin diucapkan dari ra'yu, maka itu dihukumi marfu. Kata Ammar bin Yasir, salathun, ada 3 perkara. Man jama'ahunna, siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, faqad jama'al iman, maka ia telah mengumpulkan keimanan seluruhnya. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, al-insafu min nafsik, yaitu bersikap insaf terhadap dirimu. Menyadari bahwa dirimu itu siapa? Dirimu adalah hamba yang diberikan oleh Allah nikmat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kebutuhan, di mana kamu sebagai hamba tujuan penciptaanmu adalah untuk ibadah. Yang kedua, badzus salam lil alim, mengucapkan salam terutama untuk orang alim. Kenapa di sini dikhususkan untuk alim? Karena orang alim tentu akhal Islam azakumullah, dengan keilmuannya tersebut lebih daripada yang lainnya. Demikian pula tidak menunjukkan bahwa ini khusus untuk orang alim, karena dalam riwayat yang lain yaitu kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Maka kamu ucapkan salam kepada semua orang. Yang ketiga yaitu al-infaq minal iqtar, yaitu berinfak di saat sulit keuangan. Di saat itu memang hati kita sedang pelit sekali. Tapi ketika kemudian kita tetap berinfak di saat itu, itu menunjukkan akan keimanan kita kepada Allah. Burhan, bukti akan keimanan. Berkata Abu Zinad bin Siraj dan yang lainnya, innama kana man jama'at thalath mustaqmilan lil iman lianna madarahu 'alaiha. Di sini Ammar mengatakan bahwa orang yang mengumpulkan 3 perkara tadi berarti sempurna imannya, karena iman itu berporos pada 3 perkara ini. Kata beliau, li'anna al-'abda idza ansafa bil insaf, idza tasafa bil insaf lam yatruk li maulahu haqqan wajiban alaihi illa addah. Karena seorang hamba apabila ia mempunyai sifat insaf, bersikap adil terhadap dirinya dan menyadari siapa dirinya, bahwa dirinya hamba, maka ia akan
ia melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena ia tahu bahwasanya Rabb-nya ia maha adil, maha kuasa, ia hukum-hukumnya sangat bijaksana, dan bahwasanya dirinya adalah hamba yang wajib untuk menaati penciptanya. Maka orang yang seperti ini berarti telah berinsaf terhadap dirinya. Maka yang seperti ini, kata beliau, menyebabkan si hamba akan tunduk dan patuh kepada Allah penciptanya. Kemudian kata beliau ya, walam yatruk syai'an mimma nahahu anhu illa ijtanabah, tidak ada satupun larangan kecuali ia tinggalkan. Wa hadza yajma'u arkanal iman, yang pertama ini saja sudah mengumpulkan rukun-rukun iman. Wa badlus salam yatadhamman makarimal akhlaq wa tawadhu wa adamal ihtiqar wa yahsulu bihi at-ta'aluf wa tahabub. Adapun yang kedua, yaitu mengucapkan salam, karena itu mengandung akhlak yang mulia, ya, menunjukkan akan ketawaduan. Orang yang selalu mengucapkan salam dan tidak menunggu orang lain mengucapkan salam pada dirinya, itu menunjukkan akan ketawaduan. Itu menunjukkan dia tidak menganggap remeh orang lain. Siapapun, hatta itu orang yang miskin, ia ucapkan assalamualaikum. Itu menunjukkan akan ketawaduan, kata beliau. Bahkan dengan salam itu yahsulu bihi ta'aluf wa tahabub, menyebabkan adanya saling mencintai sesama muslim. Sedangkan itu adalah sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Ya, maukah aku tunjukkan kepada kamu kepada suatu amal yang apabila kamu amalkan kalian akan saling mencintai, yaitu afsyus salam bainakum, yaitu ucapkan salam di antara kalian. Masya Allah, ya. Lalu kata beliau, kata Abu Zinad bin Siraj, ya, wal infaqu minal iqtar. Adapun yang ketiga, yaitu berinfak di saat susah. Yatadhamman ghayatal karam, li'annahu idza anfaqa minal ihtiyaji kana ma'at tawassu'i aktsara infaqan. Ya, bahwa orang yang berinfak di saat susah itu menunjukkan kepada puncak kedermawanan. Sebab ketika susah saja dia berinfak, bagaimana ketika ia kaya? Tentu lebih banyak lagi berinfaknya. Ya, karena terkadang ada orang yang berinfak di saat kaya saja. Adapun di saat susah dia tidak mau berinfak, maka ini ya menunjukkan kurangnya kedermawanan dia. Tapi ketika dia susah, dia tetap berinfak, dia tetap berusaha untuk ingin berinfak, ya, walaupun dia susah, ya akhal Islam. Sebagaimana kita lihat para sahabat, di antara mereka ada yang susah dan ingin berinfak, pergilah ia ke pasar, kemudian ia bekerja sebagai kuli. Kemudian ia ketika mendapatkan upah langsung diinfakkannya kepada fakir miskin, subhanallah. Ya, menunjukkan akan kedermawanan yang luar biasa. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka orang yang terkumpul padanya tiga perkara ini tentu menunjukkan akan kesempurnaan iman pada dirinya. Yaitu insaf min nafsik, yaitu bersikap insaf terhadap diri kita. Yang kedua yaitu mengucapkan salam kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah yaitu berinfak di saat sulit, ya akhwal Islam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis di nomor 28 ini, haddatsana Qutaibah, itu Qutaibah bin Sa'id, ya, Abu Raja, di mana Qutaibah ini adalah guru daripada imam yang 6, ya, Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, semuanya berguru kepada Qutaibah bin Sa'id ini. Dan kunyahnya Abu Raja, ya. Haddatsana Laits. Laits ini Laits bin Sa'ad Al-Misri, seorang faqih, ya, termasuk fuqaha Mesir yang sangat diakui keilmuan dan ketajaman pemahamannya. Dari Yazid bin Abi Habib, seorang perawi yang thiqah, dari Abul Khair yang bernama Marsad bin Abdullah, ya, Al-Yazani, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, seorang sahabat kecil, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul Islam khair, wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik?
Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, tut'imut ta'am, yaitu kamu memberi makan fakir miskin. Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Masya Allah. Sini ya, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, hai Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Islam apa yang paling baik, hai Rasulullah? Ya, pertanyaan yang menunjukkan akan ya kefakihan. Ya, ia bertanya ya sesuatu yang terbaik. Karena memang jiwa manusia saja terhadap kehidupan dunia inginnya sesuatu yang paling baik. Maka kita pun berusaha dalam melaksanakan Islam ini yang paling baik. Maka Abdullah bin Amr berkata, hai Rasulullah, Islam apa yang paling baik, hai Rasulullah? Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu berderajat-derajat. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, apa itu Islam yang paling baik? Yaitu tut'imut ta'am, kamu memberikan makan. Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Masya Allah. Dan memberi makan ini akal Islam ya bertingkat-tingkat juga derajatnya. Memberi makan di saat kita susah lebih utama derajatnya daripada orang yang beri makan di saat kita kaya. Akan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikutip Tabrani, ya, kata Rasulullah, dirham sabaqa 100,000 dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan infaknya orang yang 100.000 dirham. Lalu kemudian para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir, ada orang yang punya harta melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000, dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara satu orang lagi mempunyai harta hanya 2 dirham saja. Lalu ia ambil 1 dirham dan dia infakkan. Maka yang 1 dirham ini lebih bernilai di mata Allah. Kalau kita punya uang 2 miliar, untuk berinfak 2 juta mudah sekali. Karena kita punya uang sangat banyak sekali. Ya, kalau kita punya uang miliaran, mungkin untuk berinfak 10 juta bagi dia sangat mudah sekali. Tidak ada beban di hatinya. Tapi ketika harta kita hanya sedikit, kita hanya punya uang 200.000, untuk berinfak 100.000 berat sekali. Mungkin kita akan berpikir sampai 20 kali ya akal Islam. Maka yang dinilai oleh Allah adalah perjuangan. Maka ketika berjuang untuk melawan kepikiran, disitulah pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka ya beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, tut'imut ta'am, kamu memberikan makan. Ya, memberikan makan menunjukkan akan kedermawanan, akhi. Bersedekah adalah merupakan burhan, kata Rasulullah, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Artinya kata Imam Nawawi, ay burhanun ala imanir rajul. Artinya bukti akan keimanan seorang hamba, bahwa dia memang betul-betul beriman kepada Allah. Maka ia memberikan makan kepada fakir miskin. Dan tentunya di dalam bersedekah, ya akhi, ya, sangat dianjurkan kita untuk rahasia. Kenapa? Karena sedekah rahasia itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Kecuali kalau memang kita yakin, pertama, ikhlas. Yang kedua, tujuannya supaya diikuti orang. Ya, ketika kita berinfak lalu orang-orang ikutan, maka kita mendapatkan pahala mereka juga. Tapi pada asalnya sedekah itu hendaknya dilakukan secara rahasia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan arasy-Nya. Siapa dia? Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha. Orang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kalau tangan kirinya saja tidak tahu bagaimana orang yang diinfak, mungkin orang yang diberikan infak pun tidak tahu dari siapa infak tersebut. Maka semakin tersembunyi semakin bagus di akal Islam.
Ya, makanya Rasulullah SAW sabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rahman." Ya, sedekah yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha ya bersedekah dengan rahasia, tidak ada orang yang tahu. Sehingga pada waktu itu kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tut'imut ta'am, kamu memberikan makan. Dan memberikan makan itu sebagai jalan kita menuju surga, akhi, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ayyuhan nas, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil wa afshus salam, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, berikanlah makan, sebarkan salam, sambung silaturahim, salat di waktu malam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Terkadang kita hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja. Sementara yang kita tidak kenal, kita tidak ucapkan salam. Ya, padahal bila kita tahu dia seorang muslim, kewajiban perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah kita mengucapkan salam kepada setiap muslim, baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Ya. Dan ya akhi, menebarkan salam ini fungsinya besar sekali, akhi. Apalagi di zaman sekarang, ya, di mana sunnah ini gharib, ya, terasing. Maka dengan kita mengucapkan salam kepada masyarakat, maka salam masyarakat pun akan tidak menganggap lagi kita sebagai orang asing. Dengan kita menyebarkan salam kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Maka ya Rasulullah SAW mengatakan, kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Bahkan kata Rasulullah dalam satu riwayat yang lain, ya, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat taslimul khassah, yaitu mengucapkan salam kepada orang khusus saja. Ya, ketika kita ucapkan salam kepada orang khusus saja, ini tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab kufranil ashir wa kufrun duna kufrin. Bab kufur terhadap suami dan kufur di bawah kekufuran. Apa maksudnya kufur di bawah kekufuran, akhi? Karena ketahuilah bahwa kufur itu ada dua macam. Yang pertama kufur besar, dan ini adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Yang kedua yaitu kufur kecil. Ini disebut kufur, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kufur kecil inilah yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Ya, kufur di bawah kekufuran. Ya, artinya kufur ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tapi ini termasuk dosa besar. Ya, karena tidak setiap perkara yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur, pelakunya langsung kafir, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena untuk mengkafirkan itu berat, ya, akhwat Islam, tidak mudah. Harus terpenuhi padanya syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita kembali kepada makna kufur, bahwa kufur ada dua macam. Yang pertama kufur besar. Yang kedua, yang pertama adalah kufur besar. Yang kedua adalah kufur kecil. Dan di sini Imam Bukhari menyebutkan contoh kufur kecil adalah yaitu kufranul ashir, yaitu kufur kepada suami. Ya, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa durhaka kepada suami itu termasuk kufur. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang akan dibawakan nanti Imam Bukhari. Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Ya, demikian pula contoh lagi sabda Nabi SAW, sibabul muslim ya fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, dan memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Ya, kata para ulama semua sepakat bahwa yang dimaksud dengan kekafiran dalam hadis itu yaitu kufrun duna kufrin. Ya, kenapa? Karena di zaman Ali bin Abi Thalib orang-orang Khawarij memerangi sahabat, tapi para sahabat tidak mengkafirkan mereka.
Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib berkata, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka masih saudara kita sesama muslim, tapi mereka telah berbuat bughat terhadap kami. Ya, itu membangkang. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun memerangi mereka di atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Adapun kufur besar, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 6 jenis. Yang pertama disebut dengan kufur takdzib, yaitu kufur mendustakan. Apa itu? Yaitu seseorang mengatakan dengan hatinya, meyakini dengan hatinya bahwa Islam, para rasul itu dusta. Dan ia pun mengucapkan dengan lisannya bahwasanya Islam dan para rasul itu dusta. Dan kufur takdzib ini, kata beliau, biasanya akibat daripada kebodohan dan keangkuhan. Kemudian yang kedua disebut dengan kufur ikhwatul Islam azakumullah, juhud. Apa itu kufur juhud? Kufur juhud artinya meyakini dengan hati kebenaran Islam, tapi lisannya mendustakan, badannya memerangi. Ini seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, di mana Fir'aun ini juhud. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Mereka juhud, mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka meyakini akan kebenarannya. Ya, sebagai kezaliman perbuatan mereka dan kesombongan mereka. Fir'aun yakin bahwasanya Nabi Musa itu hak, benar. Tapi kemudian lisannya mendustakan Musa. Bahkan ia memerangi Nabi Musa. Ini sebutan kufur juhud. Ya. Demikian pula kufurnya Abu Jahal, di mana Abu Jahal meyakini akan kebenaran risalah Nabi Muhammad, tapi lisannya mendustakan, bahkan memerangi. Nah, ini disebut dengan kufur juhud, ya akhwat Islam. Ya. Dan kufur juhud dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yang pertama juhudun mutlak, juhud yang bersifat mutlak, contohnya yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua juhudun muqayyad, yaitu juhud yang terikat dengan sesuatu yang tertentu. Seperti apa? Yaitu orang yang mengingkari kewajiban yang Allah wajibkan dalam Islam. Dan itu sudah menjadi ijma' para ulama dan sudah masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa itu perkara yang wajib. Kemudian ia sengaja mengingkarinya dan menentangnya. Seperti misalnya kalau ada orang berkata, sholat itu nggak wajib, jilbab itu nggak wajib, dan ia menentangnya. Padahal sholat, telah kita ketahui akan kewajibannya, dan itu sudah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Maka orang yang mengingkari kewajiban ini disebut dengan kufur juhud. Ya, ini termasuk kufur besar, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah yaitu kufur yang disebut dengan kufur iba wal istikbar. Itu kufur sombong dan enggan. Maksudnya adalah yaitu seseorang yang meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, dan lisannya pun juga menyatakan kebenaran Islam dan para rasul, tapi ia sombong, dia tidak mau tunduk dan patuh. Ia tidak mau masuk Islam karena kesombongannya, seperti halnya Abu Talib. Ya, Abu Talib itu iba, enggan. Ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, ya am, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela kamu di sisi Allah. Tapi kemudian Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ia pun lebih memilih wafat di atas agama nenek moyangnya. Dan kisahnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Demikian pula iblis. Allah mengatakan tentang iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat pun sujud kecuali iblis. Ia enggan, wastakbar, dan sombong, maka ia pun menjadi orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang disebut dengan kufur nifaq.
Di mana kufur nifak ini kebalikan kufur juhud. Kalau kufur juhud, hatinya meyakini kebenaran Islam tapi lisannya mendustakan. Kalau nifak munafik, hatinya kufur, dia mendustakan Islam tapi lisannya membenarkan. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia melakukan sholat tapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Maka ini disebut oleh para ulama dengan kufur nifak. Ya. Kemudian yang kelima disebut dengan kufur i'rad. Apa itu kufur berpaling? Maksudnya apa kufur berpaling? Kata Ibnu Qayyim, yaitu dia tidak mendustakan Islam juga tidak membenarkan Islam. Ya, sebagaimana pernah ada seorang yang bernama Abdul Yalail, ya, kalau tidak salah namanya. Dia berkata kepada Rasulullah Muhammad, ya, aku tidak mendustakan agamamu, tapi juga aku tidak membenarkan agamamu. Yang seperti ini kata para ulama disebutkan kufur i'rad, berpaling. Ya, ia tidak membenarkan Islam, tidak membenarkan para rasul, tapi juga tidak mendustakan. Ia pun berpaling ya dari Islam. Yang keenam adalah kufur syak war raib. Apa itu? Meragukan kebenaran Islam dan para rasul. Maka orang yang meragukan, yang seperti ini, keraguan seperti ini termasuk kufur besar, ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, apakah orang yang jatuh kepada kufur besar ini, ya akhwan Islam, ya mutlak langsung kita hukumi kafir atau bagaimana? Ya, apabila itu yang melakukannya seorang muslim, kalau misalnya seorang yang muslim jatuh kepada kufur takdzib, apakah itu kita langsung kafirkan atau bagaimana? Ternyata ada perinciannya ya, yang telah disebutkan oleh para ulama. Orang yang jatuh kepada kufur juhud, ya, apakah ikhwatul Islam langsung dikafirkan? Yang jelas masalah kafir mengkafirkan itu bab yang berat dan besar. Karena untuk menghukumi si fulan ini jatuh kepada kufur ini butuh kepada kehati-hatian. Dan Ibnu Abi Hubairah memberikan kaidah kepada kita. Beliau mengatakan bahwa salah di dalam memaafkan itu lebih baik dan lebih ringan daripada salah di dalam memvonis. Ketika kita salah tidak mengkafirkan, itu lebih ringan daripada kita salah ketika kita mengkafirkan. Sebab ketika salah ketika kita mengkafirkan, kita kena hadis Nabi SAW. Apa itu? Nabi SAW bersabda, ya, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya, kalau yang memang benar kafir, maka akan masuk ucapan tersebut. Kalau tidak benar, ternyata akan kembali kepada yang mengucapkannya. Ya, beda kalau memang jelas-jelas kafir. Ya, seperti ya kaum Yahudi yang jelas-jelas kafir, kemudian ada seorang muslim ragu-ragu untuk mengkafirkannya, hati-hati. Karena sama saja ia meragukan keputusan Al-Quran, ya hukum Al-Quran. Tapi masalahnya ini adalah orang yang muslim lalu jatuh kepada kufur, dan bisa jadi itu kufur besar. Apakah kita langsung cap dia sebagai seorang muslim? Hati-hatilah. Kata Imam Al-Qurtubi, babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Aqdama alaihil kathir fasaqatu, banyak orang yang berani mengkafirkan, mereka pun jatuh kepada kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul fasalimu, sementara para ulama banyak yang berhati-hati, mereka pun selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an, dan kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga, kata beliau. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika menyebutkan tentang hal ini, ya, bahwa untuk mengkafirkan orang butuh kepadanya terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, bahwa orang yang melakukan kekufuran ini balik dan berakal. Ya, adapun orang yang anak-anak ataupun orang gila belum bisa dikafirkan. Yang kedua, kata beliau, an yakuna mukhtaran, dia melakukan kekufuran itu dengan pilihan sendiri, dengan keridhaan, bukan karena dipaksa. Adapun kalau dipaksa maka dimaafkan, sebagaimana Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan.
Syarat yang ketiga, kata beliau, antaquma alail hujjah, tegak padanya hujjah. Namun para ulama berbeda pendapat. Kapan dikatakan tegak padanya hujjah? Sebagian mengatakan bahwa sebatas sampainya Al-Quran kepada dia itu sudah tegak hujjah. Sebagian mengatakan disyaratkan padanya faham. Karena terkadang ada orang yang sampai padanya Al-Quran tapi dia tidak faham tentang makna-makna Al-Quran sebenarnya. Ya, maka yang tidak faham belum tegak padanya hujjah. Dan inilah pendapat yang kuat insyaAllah. Di antara dalil yang menunjukkannya adalah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Ya, di antaranya siapa? Rajulun kharif, orang yang tua renta dan pikun, di mana dia akan ditanya oleh Allah. Ya, lalu dia berkata, ya Rabb ja'al Islam, ya Allah, Islam memang telah datang kepadaku, wala aqil syai'an, tapi aku tidak bisa memahami apa-apa. Ini orang tidak faham, walaupun Al-Quran sudah sampai kepada dia, tapi dia sudah pikun, tapi dia tidak faham. Ya, maka ini menunjukkan disyaratkan padanya pemahaman. Ya. Kemudian yang keempat kata Syekh Ibrahim, yaitu alla yakuna muta'awwilan. Pelakunya itu tidak memiliki syubhat. Terkadang ada orang melakukan kekufuran itu bukan tujuan untuk berbuat kekufuran, bukan, tapi karena ada syubhat ya di kepala dia. Seperti yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal, di mana ia pulang dari Syam, datang ke Rasulullah dan sujud ke Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, ma hamalaka ala hadha? Hai Mu'adz, mengapa kamu melakukan perbuatan ini? Kata Mu'adz, hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Subhanallah, lihat. Mu'adz bin Jabal tidak ada niat untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah, tidak. Tapi ada syubhat padanya. Maka Rasul pun menghilangkan dulu syubhatnya. Kata Rasulullah, hai Mu'adz, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Tapi dalam syariat Islam ini sujud hanya untuk Allah saja. Lihat ketika Hatib bin Abi Balta'ah hendak membocorkan rahasia Allah dan Rasulnya. Jelas ini pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini kufur besar. Tapi apakah Rasulullah langsung mengkafirkan? Ternyata tidak. Rasulullah bertanya dulu. Ternyata ada syubhat. Di mana sahabatnya tidak ada niat, keinginan untuk memberikan loyalitas kepada saudara-saudaranya yang masih kafir. Ya, padahal itu ada macam pemberian loyalitas. Dan juga membocorkan rahasia kaum muslimin. Ya, sampai-sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini orang munafik. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dulu hai Umar. Lalu Rasulullah bertanya kepada Hatib, hai Hatib, apa yang membuat kamu berbuat itu? Ini menunjukkan, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, orang yang seperti ini belum bisa dikafirkan. Orang yang belum tegak hujah juga belum bisa dikafirkan. Bahkan di zaman Nabi SAW ada yang jatuh kepada kufur besar. Ya, tapi karena kebodohannya Nabi tidak mengkafirkan. Sebagaimana dalam kitab Al-Musannaf, Imam Abdul Razak meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengutus seorang laki-laki untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Rupanya laki-laki ini terlibat pertengkaran dengan seorang laki-laki kaum tersebut, sehingga utusan Nabi ini memukul orang tersebut sampai giginya patah, gigi orang yang dipukul. Maka kaum ini tidak terima. Datanglah mereka ke Rasulullah dan berkata, Al-Qawad ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta dikisas, kami minta kisas. Maka Rasulullah menawarkan, bagaimana kalau aku ganti dengan harta segini dan segitu? Kata mereka, kami tidak ridha. Bagaimana kalau aku tambahkan segini dan segitu? Mereka berkata, kami tidak ridha. Bagaimana kalau kami tambahkan lagi? Kata Rasulullah, kalau aku tambahkan lagi bagaimana dengan segini dan begitu? Kata mereka, baik, kami ridha. Lalu Nabi bersabda, bagaimana aku kabarkan keridhaan kalian nanti di waktu sore? Kalian bersedia? Kata mereka, bersedia. Di waktu sore Rasulullah pun setelah sholat dia naik ke mimbar dan berkata, telah terjadi begitu dan begitu, dan mereka minta kepadaku kisas. Lalu aku tawarkan kepada mereka harta sekian dan sekian. Mereka tidak ridha. Aku tambahkan lagi dan aku tambahkan lagi. Lalu mereka pun ridha. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, benarkah kalian ridha? Apa jawab mereka? Tidak, kami tidak ridha.
Ya, sehingga para sahabat Muhajirin dan Ansar pun kesal dan marah sekali. Ya, lalu Rasulullah bersabda, baiklah, kalau begitu aku tambahkan lagi bagaimana? Kalian ridho? Kata mereka, kami ridho. Maka Rasulullah mengatakan, mereka aku telah tambahkan, apakah benar kalian ridho? Mereka berkata, kami ridho. Ibnu Hazm ya berkata, lihat mereka jatuh kepada kufur takdzib, mendustakan Rasul SAW. Dan ini kufur besar, bukan kufur kecil. Tapi ternyata Nabi SAW tidak ya mengkafirkan mereka karena kebodohan mereka. Ini menunjukkan ya akhal Islam azakumullah ya, bahwa untuk mengkafirkan itu butuh kepada kehati-hatian. Bahkan di zaman Nabi ada orang yang jatuh kepada syirik rububiyah, bukan syirik kecil. Ketika ada seorang wanita jariyah yang memukul Rabbana dan berkata kepada Rasulullah, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami memiliki nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ini syirik ya akhi, termasuk syirik rububiyah. Karena mengatakan ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, selain Allah. Tapi apakah Nabi mengkafirkannya? Tidak. Karena kebodohan wanita tersebut, ketidaktahuan. Maka ya akhal Islam azakumullah, berhati-hatilah kita. Ya, jangan sampai menjadi orang yang sangat mudah mengkafirkan. Karena kalau akibatnya kekafiran itu akan kembali kepada diri kita ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Yaitu kufur besar ya. Adapun kufur kecil sudah kita sebutkan tadi. Itu dosa-dosa besar. Itu disebut kufur kecil ya akhal Islam. Dan kufur kecil kata para ulama bisa berubah menjadi kufur besar kapan? Bila ya disertai dengan istihlalun qalbi, yaitu meyakini kehalalannya ya, padahal dia tahu bahwa itu haram. Seperti dia mengatakan, Allah menghalalkan zina kok. Ya, dia mengatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan arak, dan ya dia meyakini kehalalannya padahal dia tahu itu adalah haram. Maka yang seperti ini bisa berubah menjadi kufur besar kata para ulama yang disebut dengan juhudun muqayyad ya. Wallahu a'lam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadisnya. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair atas pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salman hafizahullah taala dari pembahasan kitab Sahih Bukhari, dan alhamdulillah telah masuk dari bab kufur kepada suami dan kufur di bawah kekufuran, namun belum masuk pada hadisnya. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan pekan yang datang kita dapat menyimak kembali pembahasan dari hadis-hadis bab tersebut. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 atau di layanan pesan singkat ya 0819896543. Baik, kesempatan pertama ya kami akan angkat terlebih dahulu mungkin pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat Ustaz. Nah, Ustaz, mohon penjelasan apakah benar ini merupakan hadis dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ada hadis, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Apakah benar itu hadis Ustaz? hadis ini akhal Islam ya, termasuk hadis yang dibuat-buat oleh kaum Syiah. Ya, telah dinyatakan kepalsuannya oleh banyak para ulama hadis ya. Namun bukan berarti ketika kita memalsukan hadis ini kita tidak menghormati Ali bin Abi Thalib. Karena kita mencintai beliau. Beliau adalah ya orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak ya. Dan bagaimana jihadnya beliau dan perjuangannya beliau, subhanallah. Namun kita tidak berlebihan seperti halnya kaum Syiah. Ya. Kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Kita pun juga mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua para sahabat Rasulullah yang mati di atas keimanan dan keislaman. Ya, karena subhanallah perjuangan mereka dalam membela Islam. Dan juga Allah telah menyatakan keridhaan kepada mereka. Wallahu a'lam. Nah. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Salman yang berada di Jakarta, Ustaz. Ya Ustaz, apakah memang menjadi suatu fitrah bagi seorang wanita atau istri
yang mengkufuri kebaikan suami, terlebih ketika suami dianggap salah oleh istri, ataukah memang ini hanya dorongan setan saja? Nah, mohon nasihatnya kepada para istri agar sabar dalam menerima kekurangan suami, Ustaz. Iya. Tentunya seorang istri hendaknya memahami bahwa suaminya bukan nabi. Bukan bahwasanya suaminya bukan malaikat. Bahwasanya suaminya adalah manusia yang tak lepas dari kekurangan. Maka hendaknya seorang istri untuk lebih fokus memikirkan hal-hal yang baik dari suaminya dan melupakan kesalahan-kesalahannya. Makanya kata Nabi SAW, la yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Artinya janganlah seorang suami membenci istrinya, demikian pula jangan istri membenci suaminya. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, ia masih ridho akhlak yang lain. Lihat kata Nabi SAW, jika ia tidak suka kepada salah satu akhlaknya, ia masih suka kepada akhlak yang lain. Artinya, jangan kita fokuskan dengan kesalahan yang kita tidak suka itu. Jangan kita fokuskan pikiran kita memikirkan kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi fokuskanlah untuk memikirkan yang positif-positif yang lain yang kita sukai. Sebab di antara langkah syaitan, yaitu berusaha si suami ataupun si istri diingat-ingatkan tentang kekurangan pasangannya dan dijadikan lupa kepada kebaikan-kebaikannya. Dan ini tentu termasuk was-was talbis iblis. Makanya dalam hadis tersebut disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang sebab kenapa si istri itu kufur, bahwa ketika suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, gara-gara satu kesalahan yang dilakukan oleh suami, si istri berkata, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik. Ya, artinya si istri ini hanya menganggap bahwa dijadikan si istri fokus dia pikirannya kepada kesalahan suami. Karena ia memikirkan kesalahan ke suami, kemudian memikirkan kekurangan suami, akibatnya dia pun melupakan banyak kebaikan suami. Demikian pula istri, demikian pula suami. Ya, ketika melihat kekurangan istri, jangan fokus memikirkan kekurangan istri itu. Kalau misal di sana banyak kebaikan-kebaikan dia, bagaimana cintanya dia, setianya dia untuk mengurus anak dan yang lain, lelahnya dia untuk melayani dan yang lainnya. Hanya karena si istri kemudian ada kekurangan-kekurangan, lalu ia jadi benci hanya karena 1, 2, 3, 4 kekurangan, dan kita lupakan banyak kebaikan. Ini suami yang berjiwa wanita, maka tidak diperkenankan yang seperti itu, ya akhwat Islam. Maka kita sebagai di dalam baik itu seorang suami ataupun seorang istri, berusaha untuk memaafkan kesalahan dan kekurangan masing-masing pasangan. Kemudian kita fokuskan untuk niat kita adalah melaksanakan hak Allah, kemudian hak pasangan kita karena Allah. Semuanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Lampung, Ustaz. Ya Ustaz, pada zaman ini banyak sekali orang yang menghina dan memperolok-olok syariat Islam. Di antaranya yaitu sunnah mengenai cadar atau jilbab atau busana syar'i dan jenggot serta celana di atas mata kaki. Banyak orang yang menghina syariat ini. Apakah hinaan-hinaan tersebut merupakan salah satu bentuk kekufuran? Jelas, akhi, menghina syariat Allah adalah merupakan kufur. Bahkan bisa sampai kepada kufur besar. Karena sesungguhnya akal Islam azakumullah yang mensyariatkan jenggot, cadar, demikian pula berpakaian di atas mata kaki adalah Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia berbicara dari wahyu. Maka orang yang menghina syariat Rasul sama saja ia menghina yang membuat syariat itu Allah Subhanahu wa taala. Maka namun kita pun tidak langsung mengkafirkan dengan mengatakan kamu itu kok mengejek jenggot, kamu kafir.
Jangan dulu untuk mengkafirkan pun juga ya butuh kepada kehati-hatian. Mungkin karena dia ketidaktahuan dia. Namun kita berusaha untuk sabar menghadapi hinaan tersebut. Ya sebagaimana dahulu Nabi juga dicaci maki, dihina, dituduh dukun, dituduh ya dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lain. Biarlah. Ya biarlah anjing itu menggonggong, kafilah akan tetap berlalu. Biarlah mereka menghina apapun, mereka menyebut teroris atau yang lain. Kita tetap berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Ya, Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu tetap bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun juga. Walaupun tipu daya mereka bisa menghancurkan gunung, tapi kalau kita hadapi dengan sabar dan takwa, itu semua akan luluh. Ya, semua akan hancur. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz Mika untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya, dan pendengar ataupun pemirsa Roja yang lainnya, jika sudah terhubung mohon dikecilkan volume TV dan radionya. Nah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu di Banda Aceh. Iya, silakan Ibu yang berada di Banda Aceh. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sampai saat ini masih bekerja. Dan saya merasa kalau seandainya saya bekerja, saya ingin meringankan beban suami dan beban anak-anak. Tetapi di hati kecil saya ingin berhenti bekerja. Maka prinsip saya untuk tetap bekerja dengan meringankan beban suami salah satu dari bentuk kekufuran, Ustaz. Baik, iya, Ibu. Baik. Cukup Ibu ya. Terima kasih banyak yang berada di Aceh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu bahwa pada asalnya seorang istri itu hendaknya lebih baik di rumah saja. Selama ada yang mencukupi dia, suami, ya, berusahalah untuk qanaah dengan apa yang diberikan oleh suami kepada ibu. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Karena keluarnya wanita, kata Rasulullah SAW, tastashrifu syaitan. Ya syaitan itu akan mengikuti wanita. Disebutkan dalam hadis bahwa wanita itu datang dengan 4 dan pulang dengan 8, pergi dengan 8. Ya. Artinya syaitan, fitnahnya wanita keluar dari rumah itu sangat besar sekali. Maka selama dia masih bisa untuk tinggal di rumah, ya, dan ia qanaah dengan apa yang diberikan ke suami, kalaupun mau membantu dia berusaha untuk mencari nafkah yang sesuai dengan kudrat, ya, kodrat dia sebagai seorang wanita, tanpa ia melalaikan tugas ia sebagai seorang istri dan tugas ia sebagai seorang ibu. Maka usahakan Ibu, ya, semaksimal mungkin untuk kita lebih baik di rumah saja, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Dan para ulama mengatakan bolehnya wanita bekerja itu kalau memang keadaannya terpaksa, ya, terpaksa seperti suami sudah tak mampu lagi untuk mencari nafkah, ya. Dan kalaupun bekerja, kata para ulama, hendaknya dia memperhatikan batasan-batasan syariat, seperti dia tidak boleh tabarruj. Dia pun juga jangan sampai, ya, tempat pekerjaannya bercampur laki-laki wanita sehingga menimbulkan fitnah. Yang seperti ini pun juga tidak sesuai dengan yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hendaklah wanita yang dia pikirkan adalah keselamatan agama dan hatinya. Jangan hanya sebatas yang pikirkan dunia dan dunia. Ya, dunia sementara, dia akan hancur dan hilang. Namun, ya, kelak pada hari kiamat setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka yang kita pikirkan bagaimana keselamatan kita nanti di akhirat. Apa yang Allah tanya kepada kita ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak tinggal di rumahmu? Padahal suamimu sudah mencukupimu. Bukankah Allah telah mengatakan waqarna fi buyutikun?
hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Nah inilah ibu ya, coba ibu lihat ya perkara seperti ini. Karena hati hati kecil ibu itu menunjukkan fitrah. Hati kecil ibu itu menunjukkan bahwa ya ada suara iman di hati ibu untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala agar wanita tinggal di rumah-rumah. Ya, lebih menjaga iffah, lebih menjaga kehormatan seorang wanita. Ya. Islam melakukan perintah seperti itu bukan untuk menghinakan wanita, tidak, justru untuk menghormati wanita. Karena wanita memang tercipta dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Maka jangan jadikan tulang rusuk sebagai tulang punggung. Ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun laki-laki memang sudah dijadikan tulang punggung. Maka dialah yang berhak dan wajib untuk mencari nafkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita memang ya lebih baik untuk di rumah. Ya, sesuai dengan bentuk tubuhnya, ya kehalusan dan kelembutannya. Ya. Maka dari itulah ibu, apabila ibu berniat keluar dan ibu qanaah dengan apa yang diberikan kepada suami kepada ibu, itu jauh lebih baik ibu, insyaallah biidznillah, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban demikian untuk ibu yang berada di Banda Aceh, dan ini merupakan nasihat untuk para wanita yang lainnya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan di 0218236543. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Ya, belum terhubung. Ya, kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali di kesempatan pagi hari ini pada Ustaz baru salam. Nah, halo. Iya, silahkan. Ya, sambil menunggu kita akan angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat dari Ibu Asih yang berada di Pandeglang. Ya Ustaz, mana yang harus didahulukan antara sholat di awal waktu ataukah melaksanakan perintah dari suami atau orang tua? Ketika masuk waktu sholat, saya selalu ingin sholat di awal waktu atau tepat waktu. Nah, manakah yang harus didahulukan, Ustaz? Sholat di awal waktu adalah keutamaan. Dan ketika kita hendak sholat di awal waktu lalu suami memerintah, maka kita dahulukan perintah suami selama itu tidak mengeluarkan sholat dari waktunya. Maka ya, kalau kita undur sebentar sedikit sholat dan kita tidak sholat di awal waktu karena kita melaksanakan perintah suami, insya Allah itulah yang lebih utama. Karena sholat di awal waktu bukan sebuah kewajiban dalam artian ya perkara yang harus, di mana seseorang kalau meninggalkannya dosa, tidak. Berbeda dengan melaksanakan perintah suami, maka itu sebuah kewajiban. Maka tentu kita pun juga harus bisa menimbang mana yang paling utama, apakah yang wajib atau yang sunnah. Tentu yang wajib hendaknya kita dahulukan daripada yang sunnah. Ya, dengan kita bisa mengetahui tingkatan-tingkatan suatu amal, kita akan bisa mengetahui bagaimana kita mendahulukan. Ya, kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar insyaallah, wallahu a'lam. Ya, nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban demikian untuk Ibu Asih yang berada di Pandeglang. Kembali di layanan telepon, silakan di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Siti Pamulang 2. Iya, silakan Ibu Siti. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi ibu mertua yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan utusan Allah tapi pesuruh Allah, dan beliau selalu marah-marah kepada bukan Nabi Muhammad bukan utusan Allah tapi apa tadi? Pesuruh Allah. Karena gitu. Ya, karena beliau masih memahami agama nenek moyangnya dan hidupnya selalu kufur nikmat, selalu kekurangan uang padahal beliau mempunyai uang, Ustaz. Iya. Bagaimana menghadapi ibu mertua seperti itu sampai cukup Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memberikan hidayah memang itu adalah hak Allah semata. Namun kita berusaha untuk mendakwahi.
Kita hanya berusaha saja, Ibu, ya. Rasulullah SAW pun juga berusaha untuk mendakwahi pamannya. Tapi ternyata urusan hidayah hanya milik Allah. Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Dengan berbagai macam cara, tentu dengan sikap yang arif, sikap yang lemah lembut. Ya. Jangan bosan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah tanpa bosan-bosannya. Maka kita pun terus-menerus memperlihatkan akhlakul karimah, tetap membantu dia, tetap sabar menghadapi kekurangannya, dan berusaha untuk memberikan kepada dia pemahaman yang benar tentang Islam. Ya, tentu dengan sabar dan doa, ya kita usahakan semuanya. Tapi kalau ternyata qadarullah, Allah belum memberikan hidayah juga, ya bagaimana lagi? Itu hak Allah. Kita hanya berusaha dan berusaha. Maka dari itu, ya, tugas ibu adalah memberi dakwah, mengajak kepada kebaikan. Ya, Rasulullah Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, innama anta munzir. Sesungguhnya tugasmu, hai Muhammad, hanyalah memberi peringatan saja. Adapun Allah memberi hidayah Allah. Maka kita pun demikian. Tugas kita hanya mendakwahi saja. Tugas kita hanya mengajak manusia kepada kebaikan. Adapun mereka tidak mau menerimanya, itu ya sudah, gimana lagi? Dalam artian itu salah mereka. Ya, mereka tidak mau menerima hidayah, hatinya sudah tertutup. Allah tidak berikan hidayah kepada dia karena kekufuran dia. Ya, Allah a'lam. Nah. Sebenarnya mungkin untuk Ibu Siti yang berada di Pamulang, dan masih di layanan telepon, silakan 0218236543 di belakang Ibu Siti. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya Ustaz, ya. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Nadira di Jakarta Pusat. Silakan. Begini Ustaz, ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Satu saja Pak, dipilih Pak ya. Sini ada banyak pertanyaan soalnya Pak. Iya, dipilih satu-satu yang kan pernah ada hadis bahwa iman itu lebih dari 60 cabang atau 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Terus, malu adalah salah satu dari iman. Dari situ kan kalau salah ulama itu membagi ibadah itu bagi 3 Ustaz ya. Ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Terus kemudian saya juga pernah mendengar bahwa iman itu terbagi 3, itu iman yang rukun, wajib, dan sunnah. Jika dikaitkan dengan Ustaz yang katakan tadi tentang sebab-sebab orang menjadi kufur besar, itu kan ada kaitan dengan tiga yang tadi ya, lisan, anggota badan, dan amal badan dan amal hati. Betul. Yang maksud saya, seorang itu katakan, bisakah disimpulkan bahwa seorang itu katakan dia kufur besar karena karena pertama itu dia tidak beriman, kedua dia tidak mengucapkan syahadat, dan yang ketiga dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya Ustaz. Baik. Demikian saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang antum sebutkan termasuk kufur besar. Ya, orang yang tidak beriman kepada Allah bagaimana akan disebut muslim? Ya, demikian pula orang yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dari orang-orang non-muslim. Ya, walaupun dia mengatakan saya yakin Islam itu benar, tapi ketika disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat dia tidak mau. Maka ini seperti halnya Abu Talib. Ya, Abu Talib dia mengatakan Islam benar, dia meyakini bahkan Islam itu benar, tapi ia enggan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan ia lebih memilih agama nenek moyangnya. Maka ini tidak disebut dengan muslim. Ya. Maka ini non-muslim namanya, Pak. Demikian pula orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, padahal dia tahu bahwasanya itu adalah haram. Halal misalnya. Beda dengan orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan karena adanya syubhat. Maka yang seperti ini belum bisa dikafirkan. Tapi kalau memang dia sudah tahu bahwasanya itu adalah Allah, ya sudah tahu bahwa itu adalah dia halal, lalu ia kemudian haramkan, dan ia punya keyakinan bahwa dirinya punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan selain Allah. Nah, seperti ini bisa menjadi kufur besar, ya, kufur azim, kufur
yang bisa mengeluarkan ia dari millatul Islam. Dan tentu ini ya sangat berhubungan dengan masalah iman yang disebutkan tadi ya, yaitu ada yang merupakan pokok iman, ada juga yang merupakan wajibul iman, ada juga yang merupakan sunnahnya iman. Maka hal-hal yang disebutkan tadi termasuk pokok-pokok iman yang apabila kehilangan maka akan mengakibatkan akibatnya apa? Iman itu hilang sama sekali. Ya Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Abu Nadira yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada di layanan pesan singkat kembali kami akan angkat. Di antaranya dari penanya yang berada di Makassar dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, ketika kita ingin bicara di depan umum di mana yang hadir itu tercampur antara Islam dan non-Islam, nah, bolehkah kita mengucapkan salam ya secara umum ataukah bagaimana caranya? Ataukah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi orang muslim dan salam sejahtera bagi umat yang lainnya? Apabila bercampur muslim dan non muslim, bolehkah kita ucapkan assalamualaikum? Ya, pendapat yang rajih yang saya tahu dari pendapat para ulama adalah boleh. Ya, ada sebuah riwayat yang menunjukkan kepada hal itu juga, namun saya lupa qadarullah. Ya. Yang jelas apabila terkumpul di situ muslim dan kafir, lalu kita ucapkan assalamualaikum dan kita niatkan kepada orang-orang beriman, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan ya Ustaz, dari hamba Allah yang berada di Aceh. Ya Ustaz, bagaimanakah sebenarnya kita mengagungkan para ulama? Apakah dengan mencium tangannya dan memeluknya serta mencium kepalanya itu merupakan sesuatu hal yang berlebihan ataukah tidak? Iya, mengagungkan para ulama adalah perkara yang memang hendaknya kita lakukan. Karena mereka, para ulama, mempunyai hak yang harus kita hormati. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqa." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Namun kita lihat bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah. Ini yang menjadi parameter kita tentunya. Ya, karena itu yang terbaik dan itu bimbingan yang paling baik. Karena sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ini dia Rasulullah SAW, apabila beliau datang, Rasulullah tidak suka para sahabat menyambut dengan cara berdiri. Kata Anas, adalah orang yang paling disukai oleh sahabat, orang yang paling dicintai oleh para sahabat Rasulullah. Namun mereka tidak berani untuk berdiri menyambut kedatangan Rasul. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, man sarrahu an yatamatsala lahu an-nasu qiyaman ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Abu Daud. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Rasulullah SAW tidak suka disanjung dengan sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Pernah Rasulullah SAW disanjung oleh suatu kaum. Ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ya, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, anak dari sayyid kami. Apa kata Rasulullah? As-sayyid Allah. Ya, as-sayyid hanyalah Allah. Ayuhan nas la yastahwiyannakum syaitan. Wahai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian itu. Masya Allah. Padahal mereka mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Tapi Rasulullah ternyata tidak suka. Karena Rasulullah khawatir itu akan malah menyeret kepada kesyirikan. Mengagungkan Rasulullah melebihi batasan beliau sebagai hamba dan Rasulnya. Ya, ketika ada seorang jariyah berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Rasulullah marah. Rasulullah hanya mengatakan, aku adalah hamba. Ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Ya, beliau bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan ya di dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Ya. Aku adalah hamba dan Rasulnya.
maka ucapkan oleh kalian, kata Rasulullah, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Namun bolehkah kita mencium tangan para ulama? Ya, para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan boleh, sebagai penghormatan kepada mereka, dan itu bukan sikap berlebihan. Namun kalau melihat perbuatan para sahabat, mereka mencium tangan Rasul bukan sebuah kebiasaan, sekali-kali saja. Ya, bukan sesuatu yang terus-menerus. Demikian pula mencium kepala atau jidat para ulama, memang dilakukan oleh para ulama, ya. Namun itu pun juga para sahabat ya tidak membiasakannya kepada Rasulullah, tidak pula para tabi'in kepada para sahabat. Maka tentu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Wabillahi taufiq, wallahu a'lam. Nah, baik, demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, dan masih kami akan angkat ini banyak sekali mengenai pertanyaan revokasan, Ustaz. Pertanyaan tersebut datang dari Yosef yang berada di Garut dan yang lainnya, yaitu apakah benar keyakinan revokasan di hari Rabu tersebut diturunkan 1000 penyakit, dan apakah benar diadakan ritual ibadah tertentu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Inilah ya akhwat Islam akibat pengaruh buruk dari hadis palsu, di mana hadis yang menyebutkan bahwa ya di hari Rabu terakhir bulan Safar akan turun ya sekian ribu penyakit adalah hadis yang palsu dengan kesepakatan para ulama hadis. Ya, dan hadis itu bukan hanya lemah, bukan hanya sangat lemah, bahkan palsu. Ya, dinyatakan kepalsuannya oleh banyak ulama, ya, seperti Al-Ajluni, demikian pula ya dan yang lainnya. Maka dari itu ya mengamalkan hadis palsu termasuk berdusta atas nama Rasul. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka meyakini bahwa ya di hari Rabu terakhir bulan Safar akan turun segini tanpa dalil dan hujah, ini keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu. Ya. Kalau itu menisbatkan kepada agama, berarti ia sudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berkata tanpa ilmu ini berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa wabah penyakit itu turun di suatu malam. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan malam yang mana. Dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan ya kata Rasulullah, tutuplah bejana-bejana, kelas-kelas. Fa inna fis sanati lailah yanzilu fiha al-waba, karena di dalam setahun itu ada satu malam yang Allah turunkan padanya wabah penyakit. Tidaklah ia melewati bejana yang terbuka kecuali akan masuk ke dalam bejana tersebut. Tapi Rasulullah tidak menentukan malam yang mana. Apakah di bulan Safar, apakah di bulan ini, dan kita tidak tahu. Maka dari itu ya, sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat ataupun tidak ada pembatasannya dalam syariat, kita tidak boleh membatasi sendiri. Oh, maksudnya di revokasan, padahal hadisnya palsu. Kata para ulama yang mengkhususkan dalil yang umum harus dengan dalil yang sahih. Maka tidak boleh dengan hadis yang palsu seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Baik, demikian untuk yang bertanya, ya mudah-mudahan penanya-penanya yang bertanya perihal senada dapat menyimak jawaban Al-Ustaz tadi. Ya, masih di layanan pesan singkat, dari beberapa pertanyaan kembali mengenai cadar atau niqab, Ustaz. Ada beberapa akhwat atau seorang muslimah yang berniat untuk memakai cadar namun belum mendapatkan izin dari suaminya, dan juga kondisi di pekerjaannya yang tidak boleh memakai cadar. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz, hukum cadar itu sendiri. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum cadar. Sebagian mengatakan wajib, ya, dan ternyata di antara ulama yang mewajibkan di Indonesia ini adalah Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, beliau termasuk orang yang mewajibkan cadar. Dalil mereka adalah bahwa perbuatan para sahabat di zaman Nabi SAW adalah memakai cadar. Demikian pula
bahwa wajah wanita itu adalah aurat, sesuatu yang paling memfitnah. Ya, kalau kaki saja harus ditutup, padahal fitnah wajah lebih berat daripada fitnah kaki. Ya, maka apalagi wajah, kata mereka. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, mengatakan bahwa wajah tidak termasuk cadar tidak wajib, tapi itu hukumnya sunnah. Namun sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya adalah hadis Asma bintu Abi Bakar, di mana Rasulullah mengatakan kepada Asma, "Hai Asma, wanita apabila telah balik, maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, wajah dan telapak tangan." Dan juga para ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Wala yubdina zinatahunna," janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak, yaitu wajah dan telapak tangan. Dan ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Demikian pula dalilnya para sahabat, sebagian mereka tidak memakai cadar. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW di hari raya datang kepada wanita dan menyuruh mereka sedekah. Maka kata Bilal, lalu berdirilah seorang wanita yang pipinya kemerahan. Ya. Lalu ia pun melemparkan antingnya dan kalungnya untuk bersedekah. Di situ Bilal mengatakan pipinya kemerahan, berarti nggak pakai cadar. Maka dari itu dalil-dalil ini insya Allah pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya. Ya. Maka dari itu bagaimana kalau ternyata si istri dilarang oleh suami? Ya, kalau dia pakai cadar akhirnya suami marah besar, akhirnya berantem dan yang lainnya. Daripada kalau memang ternyata itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya tidak apa-apa untuk tidak memakai cadar. Namun usahakan setiap kali melewati laki-laki hendaknya dia tutup dengan kerudungnya. Ketika tidak ada laki-laki dia buka lagi. Ya, itu yang lebih bagus, wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat yang mudah-mudahan dapat memahami dari jawaban Ustaz. Dan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya ini Pak dengan Zelani di Santo Prapat Medan. Iya, silakan Pak Zelani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanyakan tentang masalah sholat Ustaz. Iya, Sholat silakan. berjamaah. Kalau jamaah di belakang imam itu batal. Kebetulan jamaahnya ini ada 2 sop gitu Ustaz ya. Iya. Jadi yang paling berhak untuk menutupi sop yang putus ini Ustaz, apakah sebelah kanan yang batal ini atau yang barisan belakang Ustaz? Iya. Baik, cukup Pak ya. Itu saja pertanyaannya. Cuma itu aja Ustaz. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Zelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, siapa saja yang menutup kekosongan maka itu perkara yang agung, insya Allah. Dan Rasulullah mendoakan orang yang menutup kekosongan saf supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kanan ataupun yang belakang hendaknya berusaha semaksimal mungkin dia menutup saf. Sebab kalau yang kanan misalnya mengusuk saf, kemudian yang sebelahnya akan terus berpindah, akibatnya akan terjadi kekosongan. Ya, di saf yang pertama tersebut. Maka yang lebih bagus yang belakang maju. Ya, supaya kemudian tertutuplah saf secara sempurna. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk Pak Zelani yang berada di Rantau Prapat Medan, dan masih kami terima silakan di layanan telepon 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecilkan terlebih dahulu Ibu volume TV atau radionya. Ada feedback? Dari hamba Allah di Jakarta. Silahkan Ibu. Ya, saya mau menanyakan tentang hukumnya nih Pak Ustaz.
Jadi saya punya saudara yang di daerah tuh mayoritas itu agama Nasrani. Kemudian saudara saya ini jualan baju-baju untuk orang pergi ke gereja ataupun untuk Natal. Kemudian saudara saya ini juga memberikan THR kepada pegawai-pegawai yang agama Nasrani. Dan juga kalau saudara saya ini punya makanan-makanan sisa itu diminta oleh orang Nasrani itu untuk makanan untuk makanan babi itu Pak Ustadz. Nah itu bagaimana hukumnya gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu saya. Mungkin saya tanyakan ke Ustadz lainnya. Iya, ya, untuk ibu yang berada di Jakarta ya, mungkin ibu nanti di kesempatan kajian yang lainnya ibu bisa menanyakan pertanyaan ibu. Ya, masih kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 bagi anda yang ingin bertanya langsung kembali. Nah, halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf di Pekalongan. Abu Yusuf di Pekalongan, silakan Abu Yusuf. Silakan. Ustadz, ini mau tanya, daerah kami itu termasuk banyak pelaku-pelaku ahlul bidah. Nah, kemudian seandainya kita beramal di suatu tempat, baik itu madrasah ataupun masjid, yang di situ sering dilakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syar'i, bahkan menuju ke kebid'ahan, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Iya. Apakah diperbolehkan atau lebih baik kita arahkan ke ahli sunnah? Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang kedua Bapak sebetulnya yang itu yang tepat, Pak. Ya. Dan Bapak sudah memberikan jawaban yang tepat juga, yaitu arahkan kepada sunnah. Bapak berusaha untuk memberikan kepada mereka pengertian, membimbing kepada yang lebih utama, ya, yang jelas-jelas ada dalilnya, tunjukkan kepada mereka. Mungkin karena mereka tidak tahu, Pak, dan Bapak sudah tahu, maka Bapak beritahulah. Itu menjadi pahala insya Allah buat Bapak, ya, wabillahi taufik. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Dan kita akhiri dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.